Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini untuk mapel Quran hadis kita sudah memasuki pertemuan ke-16. Ya, untuk materi hari ini kita masih melanjutkan tentang hukum bacaan qalqalah. Ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan contoh bacaan qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat membaca lafal yang termasuk bacaan qalqalah dengan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita melanjutkan materi kemarin. Sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Contoh bacaan qalqalah sughra. Pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah belajar tentang pengertian dari bacaan qalqalah sendiri, ya, baik qalqalah sughra maupun qalqalah kubra. Bu Guru ulangi lagi, untuk qalqalah sughra, apabila ada huruf qalqalah, ya, huruf qalqalah itu ba, jim, dal, ta, qaf atau qad, bujadin, ya. Ada 5 hurufnya. Apabila huruf qalqalah itu harokatnya asli sukun, ya, asli berharokat sukun, itu namanya qalqalah sughra. Sedangkan qalqalah kubra, apabila ada huruf qalqalah yang matinya karena diwaqafkan atau berhenti. Ya, kita langsung saja untuk belajar qalqalah sughronya, ya. Bu Guru kasihkan contoh dari mulai huruf yang pertama, ada huruf ba, ya, menyesuaikan dengan urutan huruf hijaiyah. Ada ba sukun, ya, qalqalah sughra. Contohnya ada 3 di sini. Yang pertama, bi absorihim, ya, bi absorihim. Ada ba sukun, dibacanya bi ab, ya, memantul, bi absorihim. Yang kedua, sab'un. Yang ketiga, tabtila. Ini untuk contoh dari ba sukun. Ya, ada huruf ba yang berharokat sukun, itu namanya qalqalah sughra. Ini contoh dari huruf ba. Ya. Selanjutnya, huruf jim. Jim sukun, contohnya afanaj'alu. Ada jim sukun, ya, afanaj'alu. Ini cara membacanya, afanaj'alu. Yang kedua, ajron. Yang ketiga, mujrimin, ya, atau mujrimina. Ini contoh dari huruf jim. Selanjutnya ada huruf dal sukun. Contohnya yazidhum. Yang kedua, wayud'auna.
Yang ketiga, yudkhola. Yudkhola. Selanjutnya, huruf to. Ya, ada huruf to. Contohnya, yang pertama, nopo aimu. Nopo aimu. Ya. Yang kedua, nutfatan. Yang ketiga, batasya. Batasya. Ya, ada huruf to sukun. Ini ketiga-tiganya sama ya. Nopo aimu, nopo fatan, batasya. Selanjutnya, huruf qaf. Contohnya, yaqta'una. Yaqta'una. Khalaqna. Uqsimu. Di sini ada huruf qaf ya, yang berharokat sukun. Semuanya tempatnya ada di tengah-tengah ya, ada di tengah-tengah lafal. Jadi untuk huruf qalqalah sughra, huruf ba, jim, dan dal bunyinya mendekati suara huruf e ya, bunyi e. Sedangkan huruf to dan huruf qaf itu pantulannya mendekati bunyi huruf o. Ini contoh daripada qalqalah sughra. Selanjutnya, contoh bacaan qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah apabila ada huruf qalqalah yang matinya karena waqaf atau berhenti. Ya. Contohnya huruf ba. Contohnya ada kata watabba. Tulisannya watabba. Fathah ya, berharokat fathah. Tetapi ketika dibaca karena diwakafkan atau berhenti, cara membacanya adalah watab. Ya, watab. Berubah menjadi sukun ketika dibaca. Ya, tulisannya watabba tapi dibaca watab, memantul. Yang kedua huruf jim. Contohnya ada kata al-buruji. Tulisannya al-buruji. Tetapi dibacanya karena diwakafkan menjadi al-buruj. Contoh yang ketiga adalah huruf dal. Huruf dal contohnya pada lafal ahadun. Ahadun. Tulisannya ahadun, harokatnya dhammatain, tetapi dibacanya ahad, bukan ahadun. Ya, membacanya ahad. Selanjutnya huruf to. Contohnya muhitun, dibaca muhit. Huruf qaf contohnya khalaq, dibaca khalaq. Khalaq. Ya, diwakafkan. Jadi ketika ada huruf ba, jim, dal, to, dan qaf, ya, harokatnya bukan harokat sukun, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah tanwin, ya, fathah tanwin dan lain sebagainya. Ketika diwakafkan ya, atau berhenti, itu dibacanya memantul, berubah jadi huruf sukun.
Tetapi ada satu contoh yang salah. Ini biasanya ada beberapa anak yang ketika setoran tahfidz itu juga ada kesalahan pada kata ini. Abadan. Abadan ini memang huruf dal. Dan ini harokatnya tanwin. Kemudian kalau diwakufkan atau berhenti, dibacanya bukan abad. Ya, dibacanya itu abada. Karena apa? Karena ini ada alif. Ya, di depannya ada alif. Itu bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi ini salah ya ketika dibaca abad. Tetapi kalau yang ini dibacanya abada. Ya. Nah, inilah pembelajaran kita ya pada hari ini, contoh bacaan qalqalah kubro dan bacaan qalqalah sughra. Kata kuncinya adalah ya, Bu Guru kasih kata kunci di sini. Kalau baju di tokonya Pak Suhro, semuanya motifnya bulat-bulat atau sukun. Ya. Nah, ini Pak Suhro. Sedangkan baju di tokonya Pak Kubro, motifnya itu bervariasi. Bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah, ataupun tanwin. Ya. Jadi bermacam-macam variasinya. Ini kata kuncinya kita belajar huruf qalqalah ya agar mudah kita pahami. Jadi kalau huruf qalqalah ya bacaan qalqalah sughra adalah ya qalqalah yang matinya asli berharokat sukun ya, asli dari sananya berharokat sukun. Tetapi kalau qalqalah kubro itu ba jim dal to qafnya itu harokatnya bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah atau tanwin. Ya, paham sampai sini ya? Oke, nanti kalian bisa mencari banyak lagi contoh-contohnya ada di dalam Al-Quran ya. Nanti ketika bertemu dengan huruf-huruf qalqalah sughra, qalqalah kubro, kalian bisa langsung mempraktekannya ya. Nah, untuk evaluasinya yang pertama adalah tulislah 3 contoh bacaan qalqalah sughra ya, qalqalah sughra yang sukunnya asli ya, yang terdapat di dalam surat Al-Adiyat. 3 contoh bacaan qalqalah sughra. Ya, di garis bawahi ini qalqalah sughra contohnya nomor 1. Yang nomor 2, tulislah 2 contoh bacaan qalqalah kubro. Ya, berarti qalqalah yang matinya karena wakaf, sebab wakaf atau berhenti. Ya, yang ada di dalam Quran surat Al-Balad. Ada 5 kata. Ya, yang pertama ada 3 lafal untuk qalqalah sughronya. Yang nomor 2, 2 contoh dari bacaan qalqalah kubro. Silahkan kalian kerjakan dengan baik, tulis dengan huruf Arab, ya, sambung, Arab sambung, kerjakan dengan teliti sebaik mungkin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini selesai. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Jangan lupa tetap semangat untuk belajar meskipun kalian belajarnya di rumah. Ya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.